Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan hati manusia, lalu menanamkan benih-benih kasih sayang di dalamnya. Namun ketika hati itu dibiarkan kosong tanpa penjagaan, setan pun meniupkan bisikan dengki, iri, dan benci, hingga menjadikan hati itu keras dan terbakar dari dalam. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah, sang penyembuh hati, penuntun jiwa, yang dengan cahaya kenabiannya membimbing manusia keluar dari gelapnya nafsu menuju terang iman. Saudaraku yang dirahmati Allah, di antara penyakit hati yang sangat berbahaya namun sering tersembunyi dalam diri adalah iri hati atau dalam bahasa Arab disebut hasad. Imam Al-Ghazali dalam kitab agungnya Ihya Ulumuddin menempatkan iri hati sebagai penyakit hati yang menghancurkan amal dan menjerumuskan pelakunya ke jurang kehancuran. Bahkan, iri adalah penyakit hati pertama yang terjadi di surga, ketika iblis iri kepada Adam karena dimuliakan oleh Allah. Hasad adalah penyakit pertama di langit dan di bumi. Apa itu hasad menurut Al-Ghazali? Hasad menurut Imam Al-Ghazali adalah, engkau merasa tidak senang atas kenikmatan yang diperoleh orang lain, dan engkau berharap nikmat itu hilang darinya. Dengan kata lain, hasad bukan sekadar keinginan ingin memiliki sesuatu, tetapi disertai kebencian dalam hati terhadap orang lain yang diberi nikmat oleh Allah, dan berharap nikmat itu lenyap darinya. Inilah yang membedakannya dari rasa iri positif, yang menginginkan kenikmatan seperti orang lain tetapi tetap ridha jika orang lain tetap memilikinya. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa hasad adalah perbuatan batin yang lebih berbahaya dari maksiat fisik, karena pelakunya bisa jadi terlihat baik di mata manusia, namun di dalam hatinya menyimpan api yang menghanguskan pahala dan menodai ikhlas. Hasad, penyakit hati para penghancur diri. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa penyakit iri hati lebih banyak merugikan pelakunya daripada orang yang dihasadinya. Sebab orang yang hasad tidak hanya menderita secara batin, tetapi juga menunjukkan kelemahan jiwa dan kehinaan akhlaknya. Hasad menjadikan seseorang selalu gelisah, resah, tidak tenang melihat kebahagiaan orang lain. Ia tidak bisa menikmati hidup, bahkan merasa tersiksa jika melihat orang lain diberi kelebihan oleh Allah. Padahal nikmat itu adalah kehendak Allah, dan membencinya sama dengan membenci takdir Allah. Nauzubillah. Asal mula hasad, dari iblis ke anak manusia. Imam Al-Ghazali mengingatkan kita pada akar mula iri hati, yaitu kisah iblis dan Adam. Ketika Allah memerintahkan para malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam, semua taat kecuali iblis. Ia membangkang karena merasa lebih mulia. Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api dan dia dari tanah. Quran Surat Al-A'raf 12. Dari sinilah hasad pertama terjadi. Iblis tidak rela Adam mendapatkan kehormatan dari Allah. Maka, ia iri dan membangkang, dan dari sanalah lahir permusuhan abadi antara iblis dan anak cucu Adam. Demikian pula, kisah Qabil dan Habil adalah tragedi hasad pertama di bumi. Qabil membunuh saudaranya karena iri hati. Dan sampai sekarang, setiap darah yang tertumpah karena hasad, Qabil mendapat bagian dosanya. Imam Al-Ghazali menegaskan, hasad adalah akar dari kebencian, permusuhan, bahkan pembunuhan. Tidak heran jika Rasulullah bersabda, "Jauhilah kalian dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan seperti api membakar kayu." Hadis riwayat Abu Dawud. Tanda-tanda orang yang terkena hasad. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan tanda-tanda orang yang telah tertimpa penyakit hasad. Di antaranya, 1. Tidak senang melihat orang lain bahagia atau berhasil. Hatinya tidak tenang jika mendengar kabar baik tentang orang lain. 2. Enggan memuji atau membesarkan orang lain. Ia menahan pujian atau bahkan memutar balik kebaikan menjadi celaan. 3.
berusaha menjatuhkan atau menutupi kebaikan orang yang dihasadinya. Baik secara ucapan, perbuatan, bahkan jika bisa, ingin mencelakakan. 4. Merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Ini adalah puncak keburukan hati. Bahkan dalam batinnya, ia tersenyum melihat penderitaan orang yang selama ini ia iri. 5. Selalu membandingkan nasib dan rezekinya dengan orang lain. Padahal Allah telah membagikan rezeki dengan adil dan bijaksana. Imam Al-Ghazali mengibaratkan hasad sebagai api dalam tungku yang terus menyala, dan tungku itu adalah hati manusia. Bila tidak dimatikan, api itu akan membakar seluruh amal dan kehidupan pelakunya. Mengapa hasad begitu berbahaya? Imam Al-Ghazali menyebutkan beberapa alasan mengapa hasad sangat berbahaya. 1. Ia menolak takdir Allah. Karena hasad muncul dari ketidakterimaan atas keputusan Allah dalam memberi nikmat kepada hambanya. 2. Ia mencela orang yang tidak bersalah. Orang yang iri sebenarnya tidak punya masalah dengan yang dihasadi, tetapi membenci keberkahan yang Allah titipkan padanya. 3. Ia menunjukkan keburukan hati yang tersembunyi. Hasad membusuk dari dalam, dan meski belum terlihat secara lahir, ia melemahkan jiwa dan menumpulkan iman. 4. Ia merusak ukhuwah dan menimbulkan permusuhan. Banyak hubungan hancur hanya karena hasad, baik dalam keluarga, lingkungan, bahkan di antara sesama penuntut ilmu. Penyebab munculnya hasad. Imam Al-Ghazali menelusuri akar munculnya hasad dari beberapa hal. Kebencian dan permusuhan lama. Hasad biasanya muncul dari dendam tersembunyi. Ketika seseorang melihat musuh lamanya sukses, hatinya terbakar. Kesombongan dan ingin menang sendiri. Seseorang tidak terima orang lain lebih darinya. Inilah benih yang sama dengan penyakit iblis. Ambisi dunia yang tak terkendali. Ketika dunia dijadikan tolok ukur, maka siapapun yang melebihi kita akan dianggap pesaing, bukan saudara. Cinta jabatan dan popularitas. Orang yang cinta kedudukan mudah sekali tersulut hasad bila melihat orang lain dipuji dan dihormati. Kufur nikmat. Pelaku hasad tidak sadar bahwa dirinya pun telah diberi banyak nikmat, tetapi fokusnya hanya pada kekurangan dan apa yang ada pada orang lain. Saudaraku yang dimuliakan Allah, iri hati adalah penyakit yang sangat halus, dan sering bersembunyi di balik sikap biasa. Tidak mudah dikenali, tapi sangat mudah menghancurkan. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa orang hasad sejatinya adalah orang yang memusuhi Allah secara batin, karena ia membenci pembagian nikmatnya. Jika kita dapati dalam hati kita rasa tidak senang atas kebahagiaan orang lain, maka berhati-hatilah. Jangan biarkan benih itu tumbuh. Segera basahi hati dengan zikir, syukur, dan doa. Ingatlah, Allah tidak akan mengurangi nikmatmu hanya karena orang lain mendapat bagian darinya. Insya Allah, di bagian kedua, kita akan membahas bahaya lanjutan dari iri hati, kisah-kisah nyata dalam sejarah, serta cara-cara menyucikan hati dari penyakit ini menurut petunjuk Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Bagian kedua, luka yang tak terlihat, luka dari hasad. Saudaraku yang dirahmati Allah, telah kita bahas bahwa hasad adalah penyakit hati yang membakar pelakunya dari dalam. Dan dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan lebih jauh, bahwa hasad bukan sekadar dosa batin, tapi ia dapat melahirkan dosa-dosa lahiriah. Ia bisa mendorong seseorang untuk berdusta, mencela, memfitnah, hingga berlaku zalim demi memadamkan nikmat yang ada pada orang lain. Dampak dahsyat dari hasad. Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan bahaya hasad ke dalam beberapa bentuk. 1. Merusak amal ibadah. Rasulullah telah bersabda, hasad memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Hadis riwayat Abu Dawud. Bayangkan, orang yang salat, puasa, dan bersedekah semuanya bisa terhapus hanya karena dalam hatinya tumbuh benih hasad yang tidak ia bersihkan. Hasad bisa membatalkan pahala sebagaimana riya dan ujub. 2.
menyebabkan hidup tidak bahagia. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa orang hasad adalah orang yang paling menderita di dunia ini, meskipun secara lahir tampak tersenyum. Hatinya selalu gundah karena setiap melihat orang lain diberi rezeki atau kemuliaan, hatinya berkecamuk. Ia tidak bisa menikmati kehidupannya sendiri, karena fokusnya selalu pada kehidupan orang lain. Inilah kenapa Imam Al-Ghazali menyebut hasad sebagai penyiksaan batin yang dilakukan oleh diri sendiri. 3. Mendatangkan dosa tambahan. Hasad mendorong lidah untuk berbohong, memfitnah, memutarbalikkan fakta, dan menjatuhkan kehormatan orang lain. Kadang muncul dalam bentuk sinis, merendahkan, atau menyindir. Padahal, satu ucapan keji yang keluar dari mulut karena hasad bisa lebih buruk daripada ribuan kata kasar. Kisah-kisah nyata tentang hasad. Untuk menggambarkan betapa bahayanya hasad, Imam Al-Ghazali menukil beberapa kisah dari sejarah. 1. Kisah Qabil dan Habil. Inilah kisah hasad pertama di muka bumi. Ketika Habil diterima kurbannya oleh Allah, sementara Qabil ditolak, Qabil merasa iri. Alih-alih memperbaiki amal, ia malah memilih jalan kejahatan, membunuh saudaranya sendiri. Sungguh, aku pasti membunuhmu, kata Qabil kepada Habil, padahal Habil tidak bersalah. Quran Surat Al-Maidah 27-30. Inilah bukti bahwa hasad bisa membutakan mata hati dan mendorong seseorang untuk melampaui batas. 2. Hasadnya Bani Israel kepada Nabi Muhammad. Imam Al-Ghazali menyebut dalam Ihya, bahwa hasad juga menimpa para nabi. Salah satu contohnya adalah kaum Yahudi dari Bani Israel yang tahu kebenaran kenabian Muhammad, namun menolaknya karena hasad. Mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Quran Surat Al-Baqarah 146. Namun karena Nabi terakhir tidak lahir dari kalangan mereka, mereka tidak menerima dakwahnya. Bahkan, mereka memerangi kebenaran hanya karena hasad. 3. Iri para pejabat terhadap Yusuf alaihi salam. Tatkala Yusuf diangkat sebagai pejabat di Mesir, banyak dari kalangan bangsawan merasa tidak senang. Mereka tidak bisa menerima bahwa seorang mantan budak, anak asing, menjadi pemimpin atas mereka. Mereka menyebarkan fitnah dan berusaha menjatuhkannya. Namun Allah mengangkat derajat Yusuf justru di atas kedengkian mereka. Tanda-tanda hati yang telah dikuasai hasad. Imam Al-Ghazali mengajak kita untuk mendalami hati kita sendiri. Jika kita merasa bahagia jika orang lain gagal, sedih jika orang lain berhasil, menolak menyebut kelebihan orang lain, enggan mendoakan kebaikan bagi mereka, suka mencari kesalahan orang lain, lalu membesarkannya, maka waspadalah. Itu pertanda bahwa hati kita telah diracuni hasad, meskipun belum sampai mengucapkannya dengan lisan. Yang lebih mengerikan, hasad tidak hanya terjadi antara musuh, tapi juga di antara sahabat, keluarga, bahkan sesama penuntut ilmu dan ahli ibadah. Imam Al-Ghazali menulis dengan tegas, betapa banyak ulama dan ahli ibadah yang bersaing dalam popularitas, lalu saling menjatuhkan dan membuka aib hanya karena hasad. Hasad tidak mengenal status, bahkan yang solih bisa jatuh karenanya, jika tidak menjaga hatinya. Mengapa kita harus takut hasad? Imam Al-Ghazali menuliskan sebuah kalimat mendalam. Setiap orang yang berhasad sedang memerangi Allah atas pemberiannya, dan menuntut agar karunia-Nya dicabut dari makhluknya. Kalimat ini menggambarkan betapa besar dosa hasad di sisi Allah. Ia bukan hanya menolak kebahagiaan orang lain, tapi menolak kehendak dan ketentuan Allah sendiri. Allah memberi rezeki, karunia, kedudukan, rupa, ilmu, harta, anak, dan sebagainya, kepada siapapun yang Dia kehendaki. Bila hati kita tidak senang dengan itu, maka kita telah berani mencampuri urusan Allah yang Maha Bijaksana. Hasad adalah cermin kekosongan syukur. Orang yang iri sebenarnya telah kehilangan rasa syukur, bahkan jika ia punya banyak kelebihan.
Ia melihat apa yang tidak ia miliki, dan lupa apa yang telah Allah anugerahkan. Karena itu, Imam Al-Ghazali mengatakan, salah satu obat hasad adalah dengan menyadari betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan padamu, dan tidak pada orang lain. Misalnya, engkau mungkin tidak sekaya tetanggamu, tapi mungkin anak-anakmu lebih berbakti. Engkau mungkin tidak setenar sahabatmu, tapi jiwamu lebih tenang. Engkau mungkin tidak diberi rupa-rupawan, tapi diberi hati yang sabar dan lapang. Setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan. Jika kita sibuk melihat ke atas terus, kita lupa mensyukuri apa yang kita injak hari ini. Saudaraku yang mulia, setelah kita mengetahui dampak dahsyat dari hasad baik terhadap amal, jiwa, maupun hubungan sosial, maka selayaknya kita merasa takut dan malu jika penyakit ini masih bercokol di dalam hati. Imam Al-Ghazali membuka mata kita bahwa hasad adalah senjata setan paling halus yang sering tak terasa. Ia tidak menampakkan diri dalam bentuk kejahatan terang-terangan, tapi diam-diam menyusup dalam bisikan hati, dalam komentar ringan, dalam senyuman palsu, dalam sindiran kecil, dalam doa yang enggan kita panjatkan untuk saudara kita. Maka, jika kita ingin hati yang bersih, amal yang diterima, dan hidup yang damai, langkah pertama adalah mengakui adanya hasad dalam diri, kemudian membersihkannya. Bagian ketiga, jalan penyembuhan hati dari penyakit iri. Saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah kita menyadari betapa berbahayanya hasad baik bagi pelakunya, bagi sesama, maupun bagi hubungannya dengan Allah, maka kita tidak bisa hanya berhenti pada rasa takut dan penyesalan. Kita harus melangkah lebih jauh, membersihkan hati dari penyakit ini, agar hidup menjadi damai dan ibadah kita diterima oleh Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, memberikan beberapa langkah pengobatan yang mendalam dan menyeluruh untuk menyembuhkan hati dari hasad. Beliau menggabungkan pendekatan ilmu, amal, dan hati, agar penyakit ini benar-benar tercabut sampai ke akar-akarnya. 1. Mengenali bahwa hasad adalah kehinaan jiwa. Langkah pertama adalah menyadari kehinaan dan kerugian besar dari hasad. Iri hati itu bukan tanda kekuatan, melainkan tanda lemahnya iman, dangkalnya syukur, dan kecilnya jiwa. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa orang yang hasad telah mempermalukan dirinya sendiri di hadapan Allah dan makhluknya. Dengan berpikir jernih, kita harus mengakui, apa untungnya aku iri? Nikmat orang lain tidak berkurang, tapi aku menderita. Bahkan aku rugi dunia dan akhirat. Dengan menyadari hal ini, hati akan terdorong untuk malu kepada Allah, lalu terdorong untuk memperbaiki diri. 2. Mengetahui hakikat nikmat dan rezeki. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa semua nikmat adalah milik Allah, dan Dialah yang membagi sesuai hikmah dan keadilannya. Jika Allah memberi seseorang kekayaan, ilmu, keturunan, atau jabatan, itu bukan berarti Allah tidak adil, tapi karena Allah tahu di mana letak kebaikan. Barang siapa yang tidak ridha terhadap pembagian Allah, maka dia tidak akan pernah merasakan ketenangan dalam hidupnya. Ketika kita memahami bahwa rezeki bukan karena pintar atau kuat, tapi karena Allah memberi, maka kita akan berhenti membandingkan diri dengan orang lain, dan mulai fokus mensyukuri nikmat yang kita punya. 3. Melatih diri untuk mendoakan kebaikan bagi orang yang dihasadi. Ini adalah latihan jiwa yang berat tapi sangat manjur. Imam Al-Ghazali menyarankan agar orang yang merasa hasad segera melawan perasaannya dengan mendoakan kebaikan bagi orang yang diirikan. Contoh, ya Allah, tambahkan keberkahan atas rezeki saudaraku itu. Lapangkan hidupnya, jauhkan dia dari fitnah dan bahaya. Meski terasa berat, tetapi dengan kebiasaan dan keistiqomahan, hati akan terbiasa untuk mencintai kebaikan bagi orang lain. Dan inilah salah satu tanda iman yang sempurna. Tidaklah beriman salah satu dari kalian hingga ia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana ia mencintainya bagi dirinya sendiri.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Berbuat baik kepada orang yang dihasadi. Langkah berikutnya yang disarankan oleh Imam Al-Ghazali adalah memperbanyak kebaikan kepada orang yang kita iri. Misalnya dengan memuji kebaikannya, membantu kebutuhannya, menghadiahkan sesuatu, atau membelanya dari fitnah orang lain. Ini mungkin terasa berat, bahkan pahit. Tapi justru karena itu, ia menjadi penyembuh paling ampuh. Hati yang hasad seperti api, dan berbuat baik adalah air yang memadamkannya. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, maka orang yang bermusuhan denganmu akan menjadi seperti sahabat yang setia. Quran Surat Fussilat 34. 5. Berusaha ridha terhadap ketentuan Allah. Ridho kepada takdir Allah adalah puncak dari keimanan dan kedewasaan ruhani. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa seseorang yang ridha akan berkata dalam hatinya, "Ya Allah, Engkau Maha Tahu. Jika Engkau beri dia nikmat itu, tentu karena Engkau tahu itu terbaik untuknya. Dan jika Engkau belum beri aku, tentu karena Engkau tahu itu bukan yang terbaik bagiku saat ini." Dengan latihan seperti ini, kita akan belajar ikhlas, menerima kenyataan, dan menghilangkan dengki. Sebab, kunci kebahagiaan sejati adalah menerima pemberian Allah dengan lapang dada. 6. Meningkatkan keilmuan dan keimanan. Orang yang ilmunya dangkal mudah hasad karena tidak memahami hikmah Allah. Maka Imam Al-Ghazali menyarankan agar kita memperdalam ilmu agama, memperbanyak murojaah ayat-ayat tentang qada dan qadar, serta memperkuat keyakinan kepada nama-nama Allah, seperti Al-Hakim yang Maha Bijaksana, Al-Adil yang Maha Adil, dan Ar-Razak yang Maha Memberi Rezeki. Imam Al-Ghazali juga mengingatkan agar kita banyak membaca kisah-kisah orang saleh yang sabar dan bersyukur, seperti Nabi Yusuf, Ayub, dan para sahabat, agar hati kita disinai keteladanan. 7. Mengingat dahsyatnya azab hasad di akhirat. Terakhir, Imam Al-Ghazali menggugah kesadaran kita dengan peringatan tentang azab akhirat. Jika hasad dibiarkan, maka pelakunya bukan hanya rugi di dunia, tapi juga diancam di akhirat. Ia kehilangan pahala amalnya, bahkan bisa terhalang dari surga jika hasadnya mendorong perbuatan zalim. Janganlah kalian saling mendengki, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang ingin masuk surga tapi di hatinya ada dendam, hasad, dan kebencian? Bukankah surga adalah tempat untuk hati yang bersih dan jiwa yang tenang? Saudaraku yang dirahmati Allah, hasad adalah penyakit hati yang sangat tersembunyi, tetapi sangat merusak. Ia bisa tumbuh dalam dada siapa saja. Ulama, pelajar, pedagang, pejabat, bahkan sesama sahabat. Ia merusak amal, menghilangkan ketenangan, dan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Tapi jangan putus asa, sebab, seperti penyakit lainnya, hasad bisa disembuhkan dengan kesadaran, ilmu, latihan, dan doa. Imam Al-Ghazali telah memberikan petunjuk yang sangat jelas dan dalam, mulai dari mengenali penyakit, menyadari bahayanya, hingga cara-cara menyucikannya. Mari kita berdoa, Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari iri, dengki, dan kebencian. Tumbuhkanlah dalam dada kami rasa cinta, syukur, dan ridha. Jadikan kami termasuk hamba-hamba-Mu yang lapang hati menerima takdir, dan selalu mendoakan kebaikan bagi sesama. Amin, ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Bagian keempat, hati yang bersih, jiwa yang tenang. Setelah kita menyusuri jalan panjang pembahasan tentang iri hati dari definisinya, bahayanya, dampaknya terhadap amal dan jiwa, hingga resep pengobatannya, maka tibalah saatnya kita merenung dalam-dalam. Apakah selama ini hati kita benar-benar bersih dari hasad? Apakah kita pernah merasa berat melihat saudara kita lebih sukses, lebih dipuji, lebih bahagia? Pernahkah kita tersenyum di luar tapi menggerutu di dalam hati melihat keberhasilan orang lain? Jika iya, maka hasad pernah singgah di hati kita.
Tapi jangan bersedih, sebab manusia memang tempatnya lalai dan lemah. Yang Allah inginkan bukanlah hati yang tak pernah salah, tetapi hati yang selalu mau kembali. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa hati yang dipenuhi iri ibarat bejana keruh. Ia tidak bisa menampung cahaya hidayah, dan tidak bisa memantulkan ketenangan. Maka membersihkan hati dari iri bukan hanya perkara akhlak, tapi perkara iman. Hati yang bersih adalah surga sebelum surga. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menulis dengan kalimat yang menyentuh. Barang siapa yang hatinya bersih dari hasad, maka ia telah mencicipi kenikmatan surga di dunia. Karena hati yang bersih tidak akan risau melihat keberhasilan orang lain. Ia tidak sibuk membandingkan nasib. Ia bahagia melihat orang lain bahagia. Dan itulah rahmat dalam jiwa yang tidak bisa dibeli dengan harta dunia. Sebaliknya, orang yang terus memelihara hasad akan terus gelisah, sekalipun hartanya banyak, jabatannya tinggi, atau pujian datang bertubi-tubi. Ia hidup dalam penjara batin, terkurung dalam dendam dan ketidakpuasan. Padahal dunia ini bukan tempat perlombaan untuk saling mengalahkan, tetapi ladang amal untuk saling menguatkan. Saling mendoakan, bukan menyakiti. Mari kita ubah cara pandang kita terhadap orang lain. Jangan lihat mereka sebagai saingan, tapi sebagai sesama hamba Allah yang juga sedang berjuang seperti kita. Mungkin ia lebih kaya, tapi bisa jadi hatinya gersang. Mungkin ia lebih rupawan, tapi mungkin hidupnya penuh tekanan. Mungkin ia lebih pintar, tapi mungkin ia memikul beban yang tak kita tahu. Daripada menghasadi, mari kita mendoakan. Karena bisa jadi, dengan mendoakan orang lain, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita yang tak pernah kita sangka sebelumnya. Memiliki hati yang lapang adalah kemenangan terbesar. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa jiwa yang paling kuat bukanlah yang banyak bicara atau paling banyak pengikutnya, tetapi jiwa yang mampu menundukkan nafsu, menahan iri, dan meredam kebencian. Hati yang lapang adalah tanda kebesaran jiwa. Jika engkau mampu bersyukur atas nikmat orang lain, maka nikmatmu akan ditambah. Tapi jika engkau iri, maka nikmatmu akan dihapus. Allah tidak pernah lalai. Dia Maha Adil. Tak satu pun nikmat yang salah sasaran. Tak satu pun rezeki yang tertukar. Maka mengapa hati harus sempit? Dalam akhir pembahasan tentang hasad, Imam Al-Ghazali berpesan, jangan sibuk menghitung nikmat orang lain, tapi sibuklah memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Sebab jika hatimu baik dengannya, maka semua kebaikan akan mengikuti. Subhanallah, betapa dalam dan menyentuh kata-kata itu. Kita sering sibuk menatap keluar, iri dengan apa yang ada di tangan orang lain. Padahal seandainya kita tahu berapa banyak musibah yang dijauhkan dari kita, betapa tenang tidur kita di malam hari, betapa damainya hati kita saat berzikir, itu adalah nikmat besar yang tidak semua orang punya. Saudaraku tercinta, mari kita bangun dunia yang lebih damai, mulai dari hati kita. Jangan jadikan hati ini ladang racun yang menumbuhkan iri, dengki, dan amarah. Jadikan ia taman yang subur, tempat tumbuhnya cinta, doa, dan syukur. Jangan biarkan hasad merampas bahagiamu. Jangan biarkan iri merusak amalmu. Dan jangan biarkan kebencian memutuskan hubunganmu dengan sesama. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Allah, bersihkan hati kami dari iri, dengki, dan permusuhan. Lapangkan dada kami untuk menerima takdir-Mu. Jadikan kami hamba yang senang melihat saudaranya bahagia, dan tidak mengeluh atas ketentuan-Mu. Jadikan kami pembawa cahaya, bukan api. Pembawa damai, bukan kebencian. Amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.